Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat Ilmu Asma Khidir bagian yang kedua dan cara menggunakan Asma Khidir. Tapi sebelumnya, saya bahas sedikit terlebih dahulu, asal-usul asma Nabi Khidir disertai silsilah sanad keilmuannya, biar tidak salah dalam memahaminya. Asma Khidir atau Asma Raja merupakan hizib Sultanul Bahri, merupakan sebuah doa, dalam bahasa Arab kuno, sering disebut dengan bahasa Nahra, yang merupakan nenek moyang semua bahasa di Timur Tengah, terutama bahasa Arab, sebab keberadaan Nabi Khidir lahir sesudah zaman Nabi Nuh. Bahasa Nabi Khidir, bukan bahasa Suryani, karena bahasa Suryani baru ada pada abad ketiga sebelum Masehi, jadi bisa dikatakan Asma Khidir atau Asma Raja, merupakan salah satu amalan tertua di dunia, dengan umur lebih dari 4.000 tahun. Ada yang bertanya, apakah benar, jenis ilmu Asma Khidir atau Asma Raja, pertama kali diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Khidir di Indonesia? Yang pada umumnya, anggapan para ilmu spiritual dan supranatural di Indonesia. Menurut riwayat yang sahih, pertama kali diajarkan dan diijazahkan oleh Nabi Khidir ke muridnya dari Nabi Musa, yang bernama Yusha bin Nun. Ada lagi sebagian riwayat yang mengatakan, jenis ilmu Asma Khidir atau Asma Raja, pada zaman dulu, digunakan oleh bangsa malaikat, bangsa manusia dan bangsa jin, seperti penyihir zaman Fir'aun, dan digunakan pula oleh para nabi seperti Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Ashif bin Bahroya. Di Indonesia sendiri, jenis ilmu Asma Khidir dikenal dengan berbagai macam sebutan, dan sering disebut seperti Asma Laut Raja, Asma Api Raja, Asma Angin Raja, Asma Tanah Raja, Asma Kayu Raja, Asma Besi Raja, dan jenis ilmu Asma-Asma Raja lainnya. Bahkan pada umumnya, menjadi terpecah-pecah dan berdasarkan jenis ilmu Asma Raja, serta terbagi dari tingkatan demi tingkatan, seperti umumnya yang beredar di Indonesia, dan negara Islam lainnya. Di dalam perkamen suhuf, yang diambil dari lembaran mushaf para nabi, seperti Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Khidir, Nabi Musa dan ajaran malaikat Ruqyail. Sewaktu jenis ilmu asma ini tampil, menggegerkan alam semesta, sehingga untuk menjaga kerahasiaannya, Nabi Sulaiman menyimpan kitab-kitab tersebut sampai lembaran terkecilnya. Namun setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kitab dan lembaran tersebut mulai berkembang kembali, sampai kepada Sayyidina Ali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hingga sampai diturunkan secara rahasia, maka ilmu asma ini pun tidak punah dimakan waktu. Adapun silsilah dan manfaatnya adalah versi asli, ijazah yang sanadnya berasal dari Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu dari rantai keilmuan Majelis Sultan Aulia, yang diijazahkan dari guru turun-temurun. Yang menjadi masalahnya sekarang, benarkah sudah lafaz amalan ilmu Asma Khidir, yang selama ini Anda amalkan? Sebenarnya setiap jenis Asma Raja, aslinya sangat panjang, tetapi para aulia terdahulu telah menguranginya tanpa mengurangi manfaat dan arti secara maknawi sedikit pun. Karena itu ilmu Asma Raja dan barisan doanya, baik dari sisi bahasanya pun, tidak ada yang berubah sama sekali, baik yang berdasarkan penelitian perkamen yang telah berumur ribuan tahun. Para aulia telah mengubah sebuah amalan hizib, menjadi sebuah amalan yang berbentuk asma, bertujuan agar lebih mudah dipelajari oleh murid-muridnya. Jika sudah paham mengenai asal-usul ilmu Asma Raja, dan silsilahnya,
maka Anda bisa menerima pengijazahan ilmu Asma Raja ini. Amalan Asma Raja dan tata cara penyelarasannya sudah kami terangkan di konten YouTube Asma Hidir bagian pertama. Agar lebih kuat energinya sesudah penyelarasan, apabila ada hajat, masalah sedang, cukup Anda baca asmanya, tanpa melakukan sholat hajat dan bertawasul. Tetapi apabila ada hajat masalah besar, sebaiknya Anda amalkan disertai sholat hajat 2 rakaat. Sesudah itu, baru bertawasul dan amalkan asmanya. Untuk penyelarasan dalam mengamalkan asma ini, Anda jangan mengamalkannya di ruangan yang beratap, dikarenakan apabila terdapat makhluk gaib seperti jin yang berada di sekitar Anda, bisa membuat mereka terganggu, tercedera atau bisa berakibat kematian. Misalnya dinding rumah Anda atau atap rumah rusak, disebabkan karena energi ilmu asma ini, tidak menjadi masalah jika jin atau makhluk gaib tersebut dari kalangan jin jahat. Tetapi apabila jin tersebut tidak mengganggu, maka bisa menjadi salah paham terhadap Anda. Sebenarnya ada kaedah tersendiri untuk membuat pelindung aura, dan energi tersebut tidak berbenturan. Asma Haidir merupakan raja ilmu kesaktian. Kekuatan gaibnya multifungsi. Misalnya untuk pengasihan, keselamatan atau pelarisan, untuk menuntaskan perkara hutang dengan lebih lembut tanpa ada kekerasan, untuk melemahkan segala kekuatan fisik lawan yang menyerang, untuk memindahkan hujan atau menggerakkan arah angin jika terjadi kebakaran, untuk mengisi air untuk obat penyembuhan berbagai penyakit medis non-medis, dan manfaat lainnya. Adapun manfaat utama Asma Haidir antara lain. Pertama, sarana pengasihan. Untuk pengasihan umum, caranya dibaca 3 kali, dengan cara menahan nafas pada kedua telapak tangan, lalu ditiupkan pada kedua tangan Anda, kemudian diusapkan ke wajah Anda. Untuk pengasihan khusus, misalnya menundukkan orang, menagih hutang, meredam amarah orang, memanggil sukma seseorang, pada tengah malam baca asmanya, sebanyak 41 kali, setiap 10 kali baca, bayangkan wajahnya, lalu ditiupkan pada bayangan wajahnya, sebaiknya dikerjakan beberapa kali, sampai ada reaksi dari orang tersebut, disertai dengan setiap bertemu dengan orang yang dituju, baca 3 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan pada wajahnya. Agar majikan Anda menjadi simpati dan sayang, baca asmanya 41 kali pada air putih, lalu minumkan ke majikan. Setiap bertemu dengan majikan, baca asmanya 3 kali, lalu tiupkan pada majikan tersebut. Untuk menghilangkan sering gugup bila berhadapan dengan orang lain, caranya Anda baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, lalu tiupkan ke orang tersebut. Untuk memperkuat daya aura wajah, agar disenangi orang banyak, baca asmanya 11 kali sesudah sholat maghrib. Kedua, sarana kekuatan. Untuk melumpuhkan ilmu gaib musuh yang zolim, baca di hadapannya 3 kali, dengan menahan nafas, lalu ditiupkan ke arah musuh tersebut. Untuk membantu mengisi kekuatan perlindungan pada orang lain, baca asmanya 41 kali, pada segelas air. Setiap mendapat 1 kali bacaan, Anda tiupkan ke air, lalu airnya diminumkan ke orang yang mau diisi. Agar diberi kekuatan fisik, dan tidak mudah lelah, bila mau bekerja baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, pada air putih lalu diminumkan. Untuk memiliki kekuatan pukulan tangan, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, tiupkan pada kedua telapak tangan Anda, lalu pukulkan ke arah musuh tersebut. Untuk menambah kekuatan nyali dan keberanian, bila berhadapan dengan musuh, atau mau keluar rumah, baca asmanya 3 kali, sambil menahan nafas. Untuk memiliki kewibawaan apabila mau bepergian kemana saja, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas.
Untuk membuat bentakan, agar musuh segan dan takut, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, lalu bentaklah musuh tersebut. Untuk menghantam musuh dari jarak jauh, pada malam hari, keluar rumah, baca asmanya 40 kali, setiap dapat 10 kali bacaan, bayangkan orangnya, lalu pukulkan pada bayangan orangnya tersebut. Kerjakan selama 7 hari berturut-turut. Untuk mengisi kekuatan pada benda, misalnya batu mulia, kayu, fosil, kain raja, kertas raja, ajimah dan sejenisnya, agar lebih kuat energi kekuatannya, baca asmanya sebanyak 333 kali, dan setiap membaca 100 kali atau lebih, Anda tiupkan ke benda yang mau diisi tersebut. Ketiga, sarana pengobatan, untuk mengobati diri sendiri, atau mengobati orang lain. Baca asmanya 41 kali, lalu tiupkan 3 kali, pada sebotol atau segelas air putih, kemudian air tersebut diminumkan. Untuk pengobatan jarak jauh, baca asmanya 41 kali, pada fotonya atau bayangkan saja wajahnya, lalu tiupkan ke foto atau wajahnya. Untuk mengobati orang terkena penyakit non-medis, kena ilmu hitam, kesurupan atau anak yang rewel, baca asmanya 41 kali, lalu tiupkan pada segelas air, kemudian, airnya diminumkan kepada yang sakit. Untuk menolong yang sulit dalam kematiannya, diakibatkan karena yang susah meninggal memiliki ilmu gaib, baca asmanya 41 kali, pada segelas air putih. Tiap 1 kali baca tiupkan ke airnya, lalu dipercikkan pada tubuh orang yang sulit meninggal. Untuk memudahkan wanita yang sulit dalam melahirkan, baca asmanya pada segelas air putih 41 kali, tiupkan ke airnya dan minumkan, sapukan juga pada perutnya. Untuk menetralisir racun, baik racun pada makanan, maupun racun pada minuman. Sebelum Anda makan atau minum, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, lalu tiupkan ke makanan atau minuman tersebut. Untuk menutup luka, menahan pendarahan, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas lalu tiupkan ke tempat yang luka tersebut. Ketiga, sarana kerezekian, untuk menarik dan memudahkan datangnya rizki, dari berbagai arah penjuru, setiap jam 6 atau jam 7 pagi, baca asmanya 9 kali, pada tiap arah mata angin, masing-masing 9 kali. Untuk memudahkan memperoleh ikan saat memancing, baca asmanya 7 kali, pada umpan untuk memancing. Untuk pelarisan usaha apa saja, baca asmanya 41 kali, lalu tiupkan 3 kali ke pasirnya, lalu pasir tersebut, disebarkan di kanan, kiri dan depan tempat usaha. Untuk pelaris dagangan, ambil gula sejumput tangan, lalu bacakan asmanya 7 kali, dengan menahan nafas, lalu niatkan untuk menarik pembeli, agar datang ke tempat usaha Anda, lalu gula tadi buang di depan tempat usaha. Kerjakan setiap hari, sewaktu mau buka tempat usaha. Keempat, sarana keselamatan, agar diberi keselamatan dari kecelakaan darat, udara, maupun laut, dan agar selamat dari serangan senjata tajam, senjata api, setiap mau berangkat kemana saja, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas. Agar tidak terlihat oleh musuh, atau orang yang berniat jahat pada Anda, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, tiupkan pada telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh. Untuk membuat lawan lemah, sehingga membuat lawan tidak dapat menyentuh, pengamal asma ini, jika lawan Anda telah lemah tidak berdaya, untuk menyembuhkannya baca 3 kali, dengan menahan nafas, tiupkan ke air, lalu percikkan kepada musuh tersebut, atau pegang tangan kirinya, lalu tendang dengan kaki kanannya, dengan niat menyembuhkannya.
Kelima, sarana perlindungan. Untuk menghentikan badai angin, puting beliung, mempercepat surutnya air, dan ombak yang besar, atau hewan yang galak, baca asmanya 3 kali, dengan menahan nafas, lalu tiup ke arah badai, air, ombak atau hewan tersebut. Untuk mengusir mendung, baca asmanya 7 kali, pada masing-masing penjuru mata angin, lalu tiupkan ke arah udara. Untuk mendatangkan hujan, pada waktu tengah malam keluar rumah, baca asmanya 3 kali, tiap penjuru mata angin, lalu memohon, minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Agar rumah, toko, kebun terlindungi dari gangguan jahat yang bersifat zahir atau gaib, baca asmanya 11 kali, pada pasir, setiap 1 kali bacaan, tiupkan ke pasir tersebut. Pasir ditaburkan di tempat yang mau diberi pagar gaib. Untuk menetralkan tanah angker, ada penunggunya atau tanah yang terkena sihir, baca asmanya 41 kali, pada pasir, dan setiap mendapat 1 kali bacaan, tiupkan ke pasir tersebut, pasirnya ditebarkan ke sekeliling areal. Untuk menangkal ilmu sihir, santet, atau gendam, baca asmanya 3 kali, pada saat mau bepergian. Untuk mengusir makhluk gaib yang jahat, baca asmanya 41 kali, pada sebotol air, dan setiap mendapat 1 kali bacaan, tiupkan ke air tersebut, dan percikan airnya pada tempat tersebut. Dan masih banyak manfaat kegunaan lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh si pemilik asma Khaidir ini. Adapun kunci cara menggunakannya, Anda cukup membaca asmanya sebanyak 3 kali, atau 7 kali, dengan menahan nafas, lalu berniat disertai dengan keyakinan kepada Allah. Demikian kajian singkat, mengenai asal-usul dan silsilah, serta cara menggunakan ilmu asma Khaidir atau asma raja. Terima kasih kepada para penonton YouTube kami, Majelis Sultan Aulia, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.